benar sih, kita punya free will. Tapi pada saat kita memutuskan untuk mendengar Roh Kudus dalam kita, itu yang Tuhan suka. Tuhan itu menyukai keputusan kita pada saat kita lebih memilih mendengar apa yang sudah Saya melekat Pak dalam RT, Pak RW ini ya tahu. Saya Pak RT, Pak RW malah dulu ngaji sama Pak RT, Pak RW saya tahu kalau Pak kita ini cuman maksudnya saya tahu itu RT saya kan saya ini yang bikin KTP saya kan Pak RT, Pak RW gimana sih saya. Jadi saya waktu ngaji itu juga sama se-RT tapi cuman saya memanggil namanya itu nama anaknya seperti itu. Nama aslinya kayak saya pada nggak tahu kayak seperti orang itu Medan saya. ya. Kalau orang Medan kan juga gitu. Kalau manggil apa pasti Mama Putri, Mama Nah, apa, gitu. Yang lucu lagi, yang ini nih. Kan waktu ngaji itu anak saya satu ini sama temen semua saya kasih tahu bahwa saya manggil nama mamanya itu nama anaknya. Nah, itu namanya Mama Rangga. Nah, pas anak saya ulang tahun saya undang nih yang anak-anak ngaji ini kan ke tempat saya. Nah, tiba-tiba suami saya nyapu, saya undang padahal undang itu sama suami saya, maksudnya nama-namanya itu sama suami saya bikinnya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba pas lagi waktunya ulang tahun, sebelum masih pagi ya, dia datang duluan. Suami saya nyapu di depan rumah, nyapu. Nah, itu Mama Rangganya bilang gini, "Lah, kamu ngapain di sini?" sama suami saya. Saya kaget dah. Dia kan suami saya ya. Karena kita tahu sama suami saya tahu nama mamanya itu nama aslinya. Sedangkan saya manggil mamanya itu nama anaknya. Nah, ketika saya undang nama Rangga, itu suami saya kan nggak tahu itu kalau Rangga itu anaknya si A contohnya. Nah, ketika suami saya nyapu di rumah itu datang ke ulang tahun anak saya lebih duluan. Nah, dia kaget suami saya, "Kok kamu di sini?" katanya. Nah, kan itu suami saya bilang nggak taunya itu dia teman lamanya saudara-saudariku, teman lama suami saya. Ya bolehlah mantannya juga nggak apa-apa gitu. Ya kita nggak tahu karena apa? Kita kan ini selalu manggil nama anaknya. Nah, pas saya ngundang ulang tahun kita kan namanya di ngaji itu kan nggak mungkin kita ceritakan sama suami kita ini namanya ini kan nggak kita ngundang kan anaknya tapi kan yang datang kan dua-duanya mama sama anaknya namanya masih kecil ya itu yang kadang lucu bikin hidup kita itu seperti itu. Iya, masing-masing punya kepribadiannya masing-masing lah. Masing-masing, iya. Kadang-kadang kalau mau dipaksain bergaul, tapi ternyata emang dasarnya memang nggak suka, jadinya munafik juga, palsu juga, pura-pura nantinya. Kalau saya dibilang bergaul ya ini kalau untuk mungkin bertetangga untuk gosip-gosip itu udah nggak pernah sih. Udah ini mendingan di TikTok apalagi selama di TikTok udah meninggalkan dunia-dunia yang seperti itu. Yang dekat jadi jauh ya. Yang jauh jadi dekat. Iya benar. Ya bayangin aja bagaimana kita nggak jauh menjadi dekat kita sudah dari berbagai daerah, berbagai tempat, berbagai suku, kadang berbagai negara dari Malaysia, dari mana kita bisa disatukan dalam room. Itu kalau bukan atas izin Tuhan, bukan kehendak Tuhan, kehendak siapa gitu. Supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Coba Mpok absen dulu, Purbalingga hadir. Sebelah mana nih, dari mana? Saya dari Jawa Timur. Aku dari Bogor. Bu Nana dari mana? Papua. Aku Papua. Ya. Wow. Kali ya. Mainnya jauh ya kita. Terlalu jauh. Itulah. Nih. Kali ya Papua, di Embun di Malaysia. Oke, mungkin mungkin bisa memberikan satu pengalaman. Kalau saya dulu kan mantan orang kerja juga ya, pegawai gitu.
dalam pekerjaan itu kan kita istilahnya pergi pagi pulang sore jam kantor gitu. Jadi banyak pengalaman. Kalau saya pribadi, saya orangnya kalau marah saya diam. Saya diam, saya betah diam. Dan juga saya kalau tentang rumah tangga, saya tidak sembarang orang. Jadi saya selama hidup ini mungkin satu sahabat saya, teman curhat saya. Walaupun kakak kandung belum tentu saya cerita gitu loh. Gak punya Jadi teman lah, gak punya iya, teman curhat. banyak teman. Tapi tentang masalah pribadi saya cuma satu. Karena saya menjauhkan diri dari calon ODGJ gitu loh. Karena stres itu dalam rumah tangga pasti ada. Karena menyatukan dua kepala itu sangatlah susah. Jadi ketika saya mencari teman curhat, saya cari satu saja yang benar-benar saling menyimpan gitu. Walaupun apapun yang terjadi tidak akan terbongkar gitu. Jadi seumur hidup itu cuma satu sampai saat ini. Jadi saya tidak sembarang orang gitu. Nah, dan juga saya jadikan teman curhat itu anak-anak. Apa yang saya rasa saya bicarakan dengan anak-anak. Jadi kebanyakan teman-teman itu tahu, teman-teman lain tahu saya ada di mana karena saya orang rumahan. Antar jemput anak-anak, pulang ke rumah dan sudah selesai. Jadi sekedar tetangga-tetangga juga sekedar say hello saja. Jadi kebanyakan teman-teman itu tahu ketika lihat status WA saya. Oh, kok lagi di sini ya? Kamu ada di sini ya? Jadi dari situ saja mereka tahu bahwa saya ada dalam rumah atau lagi berangkat. Jadi begitu. Jadi kalau saya orangnya tidak terlalu banyak bicara. Saya marah itu saya diam. Walaupun ke anak-anak. Kalau ke anak-anak saya ngomong 1 kali 2 kali tidak mau, saya diam. Jadi mereka tahu ketika mamanya marah, sama suami juga begitu, saya diam. Dan tipe saya itu tidak tahu basa-basi. Sekali ngomong sampai saya mencret begitulah. Pokoknya saya keluarkan semua selesai dan saya diam. Jadi kalau itu umur 35 ke bawah 40-an lah. Itu masih ini saya gitu. Tetapi ketika saat sekarang ketika saat sekarang saya kan sudah mau 50 ya, 49 jalan 50. Jadi kalau sekarang saya lebih banyak tidak peduli, lebih banyak takut. Dulu saya punya kode begitu. Berarti sama sih. Iya, dari dulu saya ketika saya baru menikah juga saya lebih condong kepada takut akan Tuhan. Jadi saya lebih banyak Tuhan ini saya gitu loh. Ini langkahku gitu. Jadi apapun yang kulakukan aku pun ingin mendapat seperti itu gitu. Jadi saya orangnya cuek-cuek begitu. Tapi kalau sekali saya sudah berbuat, saya tidak tahu basa-basi. Saya orangnya kalau aslinya itu kasar gitu loh. Jadi jangan senggol saya supaya saya jangan senggol kamu. Berlaku semua untuk orang lain, untuk suami. Saya berlakukan itu gitu loh. Jadi ketika umur-umur begini, saya lebih condong kepada apa yang kamu buat, anak-anakku sudah besar gitu loh. Anak-anakku sudah besar bisa menilai. Betul. Jadi senjataku sekarang anak-anak gitu. Jadi apapun yang kamu tuai, anak-anak yang akan membela saya gitu, membentengi saya. Jadi saya orangnya cuek. Jadi tetap saya berdoa, ini Tuhan saya, apapun yang saya apakan saya curhat dengan Tuhan. Gitu saja. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentang masalah rumah tangga saya kecuali teman saya, sahabat saya itu. Dan saudara-saudara saya juga saya pilih, kakak-kakak saya pilih gitu. Tidak semua saya cerita. Ketika mereka bertanya saya baru bicara. Tetapi dengan sahabat saya ini semua saya akan kasih tahu gitu. Karena saya orangnya tidak tertutup juga, tapi tertutup gitulah orangnya. Tidak tahu mengalir Iya. apa adanya. Kalau masalah privat ya, maksudnya itu masalah pribadi kita bolehlah kalau mau menutup. Tapi kalau memang nggak bisa, mungkin kalau untuk bercerai kan pasti itu terbuka ya, nggak bakalan bisa di ini, maksudnya Iya. nggak bisa
privat gitu. Maksudnya itu mengalir saja kalau ada masalah hal seperti itu. Kalau saya sifatnya kalau pas egoisnya memang saya punya sifat watak yang brutal yang kayak mungkin yang lainnya sama ya egois, sombong apa angkuh seperti itu ada egois yang paling ini. Tapi setelah itu capek dengan sendirinya ya kita lama kelamaan punya sikap dewasa gitu. Ya sama Jadi kayak Isnon aja. Ada saya saya punya lebih cenderung teman curhat saya itu lebih cenderung kepada anak-anak. Jadi dengan sahabat saya itu sudah seumur hidup dari mulai anak gadis sampai sekarang kita sudah anak-anak sudah pada besar itu teman curhat. Jadi apapun tidak ada yang tertutup dengan anak-anak juga demikian. Itu saja saya bikinkan sebagai teman curhat. Jadi kalau sekarang dan saya juga melihat karena dua kepala ini susah loh, apalagi orang pekerja yang kita tidak tahu jam pulang perginya. Jadi saya punya prinsip binatang 100 ekor kita bisa kandangi, tapi manusia satu kita tidak bisa kandangi. betul. Jadi Betul sekali. iya, jadi saya kembali kepada doa. Dan saya punya sifat memang tidak tahu basa-basi. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menipu diri. Ketika saya marah saya ngomong, gitu. Dan selesai itu selesai. Yang penting, jadi saya orangnya diam. Berapa lama juga saya diam, saya tahan, gitu. Jadi mungkin itu tips dari saya. Kalau sekarang saya mengandalkan anak-anak gitu. Apa yang mama rasakan, apa yang saya rasakan, saya curhat dengan anak-anak. Jadi mereka sudah tahu. Jadi saya membentengi diri, saya punya kekuatan itu ada pada anak-anak sekarang. Itu kira-kira tips dari saya gitu. Karena kalau kita lebih baik mencari teman satu yang bisa berbobot daripada teman banyak. Tidak perlu kita curhat-curhat, tidak perlu. Jadi andalkanlah doa. Iya, menjauhkan dari stres, tariklah teman curhat satu saja gitu. Sebaiknya jangan laki-laki, tapi seperempuan. Ya. Aku laki-laki kah, perempuan kah? Ya memang, ya nggak ini sih, nggak tahu. Kayak orang Tapi nggak saya punya masalah gitu sama emang. Bunda. Ini saya juga pernah justru dengan sahabat yang saya anggap seperti saudara saya curhat semua TPB-nya yang saya tuh tidak ada yang tersembunyi gitu. Justru dia yang menikam saya di belakang. Itu tuh saya trauma sekali. Akhirnya saya kacau lah rumah tangga saya karena sahabat saya sendiri gitu. Itu saya trauma sekali. Makanya sampai sekarang tuh saya nggak berani untuk bangun persahabatan yang begitu akrab lagi gitu. Saya lebih kepada sekedar aja gitu. Tetapi saya sekarang itu kalau saya pribadi sekarang ya, yang karena saya sudah alami seperti saya dikhianati dengan sahabat sendiri gitu. Jadi saya lebih kepada curhatnya kepada Tuhan saja dengan minta akal hikmat kebijaksanaan saja gitu. Tuhan benar nggak sih ini saya harus bertingkah seperti ini nggak sih? Karena kalau untuk sahabat lagi saya trauma sekali. Saya tidak mau, apalagi Ya, itu saudara saya tidak bisa. benar. Iya, Membunuh banyak juga yang karakter begitu. itu kalau apa sahabat sudah ini ya. Iya, Kalau saya memang memang terus banyak. terang nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu karena kalaupun saya juga kalau ada seumpama ada perbuatan itu diperbolehkan ibaratnya saya mikir juga ya ibaratnya kayak contohnya waktu dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus ya seperti itu juga ya udah maksudnya ngikuti duniawi memang tapi setelah mengenal Tuhan Yesus itu memang beda banget. Iya. Beda banget gitu. Kita itu bener-bener kayak dipimpin, dibimbing seperti itu. Apa bagaimana kalau kita itu ada itu yang dibilang kita diberi kebebasan tapi juga diberi konsekuensinya. Nah, itu yang ini saya itu mikir dua kali gitu. Jadi kalau saya berbuat pasti nanti saya susah sendiri. Ngapain saya bikin hidup saya susah sendiri? Yang sekarang saya terapkan itu seperti itu. Contohnya saya nggak mau ngomongin apapun tentang ini di depan. Maksudnya seumpama saya punya teman, memang nggak punya teman dekat apa teman yang maksudnya teman yang untuk curhat itu memang nggak ada sih saya sampai detik ini nggak ada. Ya biasa aja semuanya, sama seperti yang di room di sini gitu. Saya manusia makanya memang saya kayak orang nggak punya masalah, emang nggak punya masalah. Nggak yang ini nggak tahu dah. Makanya ke suami saya orangnya kalau ini hidup apa kalau ngelihat saya itu kayak orang nggak pernah mikir.
Iya. Makanya sekarang tuh Iya. aku jadinya tuh curhatnya kepada Tuhan, berdoa kalau ada misalnya ada pergumulan, misalnya ada yang sesuatu yang saya mau luapkan gitu ya, saya cuma berdoa sama Tuhan gitu. Saya menyanyi puji-pujian gitu. Saya berdoa, Tuhan Iya. kasih saya hikmat, akal Tapi kalau pikiran. dicurhatin orang, ini banyak saya maaf, sering dicurhatin orang gitu. Maksudnya ada saudara seiman kita ya, itu masalah dia kan cemburu sama ini karena dia kan saya tahu juga. Contohnya dia kan bawel banget, terusan kayak apa bawel lah sama lakinya, terusan dia curhat sama aku. Saya paling ngasih tahu jangan bawel seperti itu gitu. Kalau curhatan banyak, tapi kalau saya pribadi sampai detik ini puji Tuhan sekarang ya. Makanya laki saya itu bilang kamu itu kayak orang yang manusia yang nggak punya apa, nggak bisa nggak mikir gitu. Maksudnya nggak suka punya masalah. Terus terang aja. Ya sama Cuek aku juga gitu. Kalau misalnya marah lagi dalam apa mau curhat-curhat ya ke Tuhan aja, ke Yesus Iya. aja gitu. Karena justru kalau misalnya udah cerita-cerita sama teman itu udah selesai. Justru udah bisa meninggikan Tuhannya karena sudah diselesaikan. Karena pada saat lagi marah, Yang lain marah sama suami, marah sama anak, aku nggak bisa gitu marah-marah lama-lama kalau aku gitu. Karena kan Tuhan firman bilang Tuhan jangan sampai sendiri matahari mengatakan terbenam kan. juga kan. Jangan Iya, simpan firman Tuhan amarahmu. bilang jangan menaruh harap kepada manusia, menaruh haraplah kepada Tuhan karena menaruh harap kepada manusia sia-sia gitu. Artinya kita curhat dengan teman kita atau saudara kita kan kita mengharapkan untuk memberikan kita kelegaan, tapi kan kita tidak tahu isi hatinya teman kita ini loh. Betul. Di depan Betul. kita baik aja gitu, tapi dalam hatinya kita tidak tahu gitu. Makanya ya memang satu-satunya itu sumber pengharapan tuh hanya kepada Tuhan. Jadi itulah karena saya sudah alami bagaimana saya dikhianati oleh teman sendiri gitu yang begitu saya anggap seperti saudara saya sendiri, ternyata dia menusuk saya dari belakang tuh itu traumanya berat sekali, berat sekali. Jadi saya tuh kayak macam rada-rada takut juga sih curhat atau mau buka ini lagi, padahal paling garis-garis besarnya aja aku ngomong. Kalau yang Iya. lainnya sudah cukup. Lagi pula tolak ukurnya aku tuh nggak mau kehilangan sukacita dan damai aja. Kalau Ya. sampai sukacita dan damaiku hilang, aku buru-buru deh tuh apa nih yang mesti diselesaikan. Aku nggak mau kehilangan gitu. Jadi tolak ukurnya Iya. aku mau menjaga sukacita dan damaiku selalu ada gitu. Iya, Jadi mungkin buru-buru mungkin diselesaikan. memang banyak juga yang saya dengar seperti Kak Lia ya. Memang banyak sahabat yang apa, tapi puji Tuhan saya diberikan satu sahabat teman yang sampai sekarang aman-aman gitu. Iya. Dan tidak pernah ya kita saling menutupi lah kayak gitu. Jadi puji Tuhan saya mendapatkan teman satu itu dan sampai sekarang jadi anak-anak juga menganggap dia seperti mamanya juga gitu. Nah, jadi puji Tuhan memang ada juga sahabat yang mengkhianati juga gitu. Jadi ya Kak Lia mungkin kita berbanding terbalik ya, kita beda dua. Tapi memang ada banyak sahabat juga yang ini. Jadi apa? Jadi musuh dalam selimut kira-kira begitu ya. Iya nggak pernah Jadi tahu. kita ya masing-masing punya karakter lah gitu. Kalau saya memang anak-anak itu tidak ada yang tidak tahu masalah saya gitu. Dan teman itu gitu, teman saya, sahabat saya. Ya Dan puji anak-anak Tuhan sudah sampai besar sekarang juga masih ya. terpelihara. Sampai teman-teman yang lain juga, yang kenalan-kenalan kita juga heran. Ih, kamu dari tahun berapa sampai sekarang ini sudah rambut putih masih tetap ya? Memang banyak yang mengatakan begitu. Bisa ya? Ya memang bisa gitu. Jadi Itulah banyak yang teman-teman namanya lain. sahabat sejati, Bunda. Iya. Jadi memang puji Tuhan lah saya mendapatkan teman. Dia juga merasakan seperti itu. Dia curhat juga tidak ada yang tertutup. Dan memang kita menutup bungkus apapun yang dia curhatkan. Saya tidak pernah, walaupun bukan berarti kita tidak pernah bertengkar. Kita sering salah pendapat, salah paham. Tapi puji Tuhan kita kembali jadi sudah seperti kakak adik, melebihi jadi kakak adik kandung gitu loh. Dari kakak adik kandung. Jadi puji Tuhan saya diberikan satu teman, diberikan satu sahabat yang memang Tuhan berkatilah persahabatan kita gitu. Jadi masing-masing kita punya problem, punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi di dalam ketakutan akan Tuhan itulah jadi modal untuk kita. Itu saja. Karena prinsip saya seperti tadi, apa langkah saya wajar menuntut Allah yang saya anggap Bapa, yang saya anggap orang tua. Allah itu saya punya orang tua. Ya, saya wajar menuntut Allah saya itu, ini loh, saya sudah melakukan ini. Beri saya yang
baik, beri saya yang benar. Gitu aja prinsip saya, dengan berdoa, meminta kepada Allah yang sudah saya anggap sebagai Bapa saya, gitu. Ya kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya saya malas dalam room-room yang begini-begini gitu loh. Jadi lebih baik saya mengambil room yang jambak-jambakan, lebih bagus begitu daripada room-room begini nih. Saya enggak betah. Iya, inti dari pembahasan kita pada siang hari ini sangat luar biasa ya, putra-putri kerajaan surga. Poin pertama yang saya ambil, jangan jadikan sosial media untuk sarana kita memamerkan kebahagiaan kita. Juga untuk curhat tentang keluarga kita, permasalahan kita, apapun itu. Yang kedua, rumah tangga harus betul-betul dipimpin atau dikepalai oleh Kristus. Hidup dalam kebenaran, menyatukan dua hati itu memang sulit ya. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi memang benar, sangat sulit ketika kita menyatukan dua hati ya, menjadi satu. Tetapi firman Tuhan katakan, jika kita dikepalai oleh Kristus, itu sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Yang poin ketiga yang saya dapat itu, tidak ada manusia yang baik. Memang betul kata tadi Bunda Non, curhat gitu ya. Ada, tetapi kita tidak tahu untuk kedepannya apapun yang terjadi itu kita belum tahu. Tetapi kita percaya ada penyertaan Tuhan di dalam setiap persahabatan kita, dimanapun kita memiliki sahabat itu ya. Jadi kita sebenarnya Tuhan sudah memberikan tangannya, mengulurkan tangannya kepada setiap kita. Curahkan saja kepada Tuhan apapun itu. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita karakter yang sungguh luar biasa. Kita baca di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12. Sebentar. Matius 7:12. Ya. Matius 7 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apapun yang ingin orang lain perbuat dalam kehidupan kita, kita ingin dikasihi sama orang, kita ingin diperlakukan selayaknya sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu, sebagai seorang sahabat gitu ya. Kita perlakukan terlebih dahulu kepada orang lain, supaya orang lain perbuat juga kepada kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya, putra-putri kerajaan surga. Dari tadi saya nyimak, tetapi saya memang betul-betul begini begitu. Jadi saya benar-benar ngambil poin-poinnya. Kok sama kakak, itu juga poin yang saya dapatkan, yes. Karena kita memang satu roh di dalam Tuhan ya. Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak akan mungkin berbeda. Sebenarnya itu aja dari saya. Iya. Sebenarnya kunci dalam rumah tangga kita itu kan kembali lagi di dalam Matius juga ya. Matius di situ kan dikatakan, Matius pasal 19 ayat 6 kan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicarikan manusia. Ketika kita entah kita istri atau suami memegang teguh firman itu, saya yakin bahwa rumah tangga itu sebagaimanapun juga goyahnya tetap akan kokoh. Sekalipun iblis bagaimana menggoncangkan, tetap akan kokoh ketika suami istri itu berpegang teguh kepada firman itu gitu. Saya percaya bahwa rumah tangga itu akan diberkati gitu. Amin. Karena kan bukan dua lagi hati, tetapi sudah menjadi satu hati. Jadi artinya satu tubuh gitu kan. Jadi ya memang kalau kita pahami dalam istilah ini, tentunya kita juga harus lebih kepada terbuka ya kepada suami kita, bahkan juga suami juga harus terbuka kepada kita sebagai istri gitu. Tidak ada ditutup-tutupin karena kita sudah menjadi satu gitu. Tapi kalau salah satunya sudah menutupi, ya otomatis ya akan ada permasalahan. Kalau adanya
ketidakterbukaan gitu. Entah mulai dari gaji misalnya tidak terbuka, itu hal terkecil, tetapi itu menurut kita hal yang terbesar gitu. Karena kan ketika suami kita tidak terbuka dengan penghasilannya dia ataupun tidak terbuka dengan pendapatannya dia, ya tentu kita sebagai istri kan tidak dihargai, merasa tidak dihargai gitu. Karena kita yang tahu kebutuhan rumah tangga gitu. Suami kan kerja kerja, tapi kita yang tahu kebutuhan rumah tangga gitu, kebutuhan makan di dapur gitu. Kita saja perempuan kalau garam Ajinomoto aja tidak ada di dapur, semua isi rumah tuh kita pikirkan. Tapi kalau laki-laki rokok nggak ada, tuh mereka pusingnya minta ampun. Tapi itu untuk buat diri sendiri loh, rokok itu tidak bisa kita nikmati. Anak kita, istri kita sebagai istri tidak bisa nikmati. Nah itulah menandakan bahwa laki-laki itu egonya tinggi ketimbang kita perempuan. Iya betul Kakak Lia. Mungkin memang menarik ya untuk perbincangan kita pada sore hari ini ya. Tapi ada kepentingan ini bagaimana? Mungkin kita sudahi dulu ya. Nanti suatu saat kita lanjutkan lagi. Bagaimana, teman-teman? Boleh, terima kasih. Oke. Kita tutup doa dong. Kak Lia mungkin tutup doa atau Bunda Sarah pingkan saja. Bunda Sarah, silakan Bunda. Tidak menolak, tetapi kan kita baru kenal ya Bunda ya. Kalau Kak Sarah sudah sering di sini Kak Lia. Oh, berarti saya yang baru. Iya. Aku sering minumnya kali ya. Juga. Oh, gitu ya. Iya. Lagi apologet. Oh iya. Oke, silakan Kak Sarah. Oke, kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini Bapak kami bisa berkumpul di roomnya Stefani. Kami boleh sharing, kami boleh menikmati apa yang kami peroleh semua karena Bapak sebentar kami mau berpisah. Sekiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami perkatakan, biarlah hanya dari Roh Kudus, dari kuasa-Mu, dari kehendak-Mu, juga kami boleh mendapatkan berkat yang dari-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua yang berada di Komal ini, Stefani, yang hostnya, Embun Pagi, Ibu Dia, Ibu Cemplok, juga dengan Ibu Nona, dan juga teman-teman yang ada di typing, yang ada di chat. Tuhan memberkati kami semua. Bapak, selamat Natal Tuhan. Terima kasih Kau mau hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya sudah hadir ya, sudah memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Berkatnya siang hari ini. Saya izin tutup live-nya ya, teman-teman.